agenda pada hari ini adalah yang pertama kita akan melihat sekilas struktur kepemilikan perusahaan dan penghargaan apa saja yang telah diraih oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, dan juga tidak lupa dan selalu kita tampilkan adalah keselamatan kerja dari kedua anak usaha kami. Kemudian kami akan masuk ke dalam kinerja perusahaan, yang dalam hal ini kami akan tampilkan kinerja sampai dengan bulan September 2022, dan tentunya kami akan memberikan guideline untuk full year 2022. Berikutnya kami akan bicara tentang pemasaran dari batubara yang diproduksi oleh anak perusahaan. Begitu juga kewajiban pasar domestik kami yang terkenal dengan nama DMO, dan kemudian apa saja yang kami telah lakukan di dalam transformasi Bumi Resources yang mungkin Bapak Ibu sudah mengikutinya selama beberapa tahun terakhir, termasuk di dalamnya adalah status restrukturisasi kami, dan begitu juga perubahan dari tata kelola perusahaan, dan juga ada penguatan manajemen melalui direksi dan dewan komisaris yang baru, dan kemudian kami juga akan tampilkan kalau ada waktu nanti untuk menampilkan kegiatan-kegiatan CSR dari PT Bumi Resources. Next. Oke. Sebelumnya mungkin saya ingin mengulas mengenai visi misi Bumi yang mungkin sama-sama kita ingin tahu dan mendukung upaya dari seluruh kegiatan yang ada di perusahaan kami, bahwa visi dari kami adalah menjadi operator global kelas dunia di sektor energi dan pertambangan, walaupun kami rasa kami setelah ada dalam status itu. Dan kemudian misi dari kami adalah tentunya meningkatkan adanya investasi dan nilai-nilai optimal yang diberikan kepada pemegang saham, dan tidak lupa juga ada kesejahteraan bagi masyarakat tambang dan juga masyarakat sekitar tambang, dan termasuk dari keluarga karyawan kami. Dan juga yang terakhir yang lagi menjadi hot topic di sini adalah upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, atau kita kenal dengan sustainability dari masing-masing perusahaan tambang yang melakukan operasi di wilayah Indonesia maupun di dunia ini. Oke, next kita lihat sekilas overview dari perusahaan. Ini saya akan mengulang sedikit, dan mungkin Bapak Ibu telah banyak mendapatkan informasi sebelumnya yang terus mengikuti perkembangan dari PT Bumi Resources Tbk, bahwa KPC merupakan pengekspor batubara terbesar di dunia, dan kemudian dari KPC dan Adutmin, kedua operasional anak perusahaan kami, penguasaan batubara merupakan 25% dari total seluruh produksi batubara di Indonesia, dan tahun ini, tahun lalu kita memproduksi, kami memproduksi sebesar 78,8 juta metrik ton batubara dari kedua anak perusahaan. Dan kemudian nanti saya akan tampilkan guidance untuk 2022, total produksi yang akan kami raih. Kemudian cadangan terukur dan sumber daya, dan total 2,4 miliar cadangan batubara, dan ada juga sumber daya sebesar 8,5 miliar ton. Nanti ada tabel yang akan saya tampilkan berikutnya. Jadi intinya adalah masih banyak atau masih sangat besar potensi yang dapat dikembangkan di dalam kedua tambang, terutama KPC yang baru, Kaltim Primakol yang baru hanya sebagian yang dieksplor. Kemudian fasilitas kami adalah fasilitas batubara yang terpadu dengan infrastruktur
termasuk dengan muatan batubara, pelabuhan, pembangkit listrik sendiri, dan yang keunggulan-keunggulan kompetitif yang lainnya. Nah, terakhir mungkin yang menjadi sorotan di sini adalah bahwa bisnis batubara bumi itu memang telah terkenal dengan energi melalui produksi batubaranya, dan kami telah mendiversifikasi melalui BRMS yang fokus pada industri mineral dan metal. Oke, next. Nah, ini bentuk struktur kepemilikan perusahaan PT Bumi Resources Tbk, dan mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang sudah mengikuti dan mengetahuinya bahwa di dalam sektor minyak dan gas atau sektor energi, termasuk batu bara tentunya, itu ada KPC, ada Arutmin, Gallo Oil, dan Mahenwa sebagai kontraktor pertambangan, dan juga pendopo energi batubara yang telah memasuki production stage. Ya. Nah, kemudian di samping kanan itu ada non batubara bisnis. Di sini dipegang oleh PT Bumi Resources Minerals. Di antaranya termasuk Gorontalo Minerals yang memproduksi atau memiliki konsesi emas dan tembaga, dan kemudian PT Citra Palu Minerals yang fokus pada pertambangan emas. Keduanya dalam dan yang terakhir adalah PT Dairy Prima Minerals yang fokus pada lead and zinc atau seng dan timah hitam. Yang ketiganya memasuki tahap eksplorasi. Next. Nah, di sini seperti yang saya tadi utarakan, cadangan dan sumber daya batubara dari ketiga anak perusahaan, KPC, Arutmin, dan Pendopo. Ini cadangan batubara terukur dari ketiga anak perusahaan atau ketiga wilayah tambang, yaitu sebesar 2,35 miliar metrik ton atau 2,4 miliar metrik ton, dan sumber daya terukur total 8,46 atau 8,5 metrik ton kalau kita bulatkan. Ya, di mana kalau Bapak Ibu lihat di sini sumber daya dari KPC di antara perbandingan dengan cadangan itu masih sangat jauh, seperti yang tadi saya utarakan di awal bahwa masih banyak potensi yang bisa dihasilkan melalui KPC. Oke, next. Oke, sebelumnya sebelum kita masuk ke production, operation, dan keuangan, mungkin ada baiknya saya tampilkan beberapa penghargaan dan prestasi terbaik dari perusahaan yang pernah diraih dalam beberapa tahun terakhir dan juga termasuk tahun ini. Bahwa PT Bumi Resources Tbk pernah mendapatkan award sebagai The Best Coal Business Company, itu award yang diadakan oleh Warta Ekonomi pada saat itu. Dan kemudian yang sangat menarik pada saat itu adalah bahwa ternyata PT Bumi Resources Tbk itu adalah pembayar pajak non-tax revenue, pendapatan negara bukan pajak, ya, terbesar di Indonesia, ya, mengalahkan seluruh perusahaan-perusahaan tambang yang ada. Di tahun 2017 kita kontribusi terhadap non-tax revenue di Indonesia sebesar kurang lebih 9,1 triliun rupiah pada saat itu. Dan sampai saat ini kami masih di dalam kategori the largest taxpayer atau kontribusi terbesar pada non-tax state revenue. Dan kemudian ada juga penghargaan the largest taxpayer, PT Bumi Resources Tbk. Ini juga mendapat penghargaan atas nama Kaltim Prima Coal dari
dari kantor pajak, ya, Direktur Jenderal Pajak, dan kemudian ada juga kontributor kepada foreign exchange, export foreign exchange. Jadi valuta asing, ya, perubahan mata uang dari ekspor. Dan itu atas nama PT Bumi Resources dan Kaltim Remako. Jadi di sini yang kami akan tampilkan adalah bahwa beberapa penghargaan yang diraih Bumi di dalam beberapa tahun terakhir adalah di bidang-bidang termasuk risk management, termasuk dalamnya juga ESG dan juga CSR. Dan kemudian saya akan tampilkan di sini beberapa penghargaan terbaik perusahaan di dalam ESG, CSR, dan risk management. Yang pertama adalah bahwa KPC, anak perusahaan Bumi, meraih penghargaan bergengsi yaitu Subroto Awards, ya, 2022 untuk tahun kelima. Ya, jadi beberapa kali KPC telah memenangkan penghargaan ini. Dan kemudian KPC sendiri dan Arutmin, satu lagi anak perusahaan kami, meraih 25 penghargaan untuk kategori praktik pertambangan terbaik yang diadakan oleh Kementerian ESDM di tahun 2022 ini. KPC pada saat itu mendapatkan 8 penghargaan dan Arutmin sendiri menerima 17 penghargaan. Jadi total 25 penghargaan kita raih pada tahun ini. Dan juga dalam hal risk management, Bumi memenangkan Corporate Risk Manager of the Year dalam rangka Energy Risk Asia Awards 2022 yang diadakan baru saja 14 dan 18 November 2022 yang lalu. Itu yang terakhir yang kami dapatkan. Dan kemudian berikutnya di dalam ESG, ya, masih di dalam ESG, Bumi juga pernah meraih peringkat top 50 mid-cap public listed company, jadi untuk mid-size, ya, public listed company, dalam hal tata kelola perusahaan di tahun 2022. Nah, kemudian juga di dalam program hijau atau kita kenal dengan CSR, Bumi juga memenangi Top Green Elite dan Gold Plus Awards di bidang pengurangan emisi dan transparansi. Ya, ini yang diadakan oleh Berita Satu Grup pada saat itu di tahun 2022. Kemudian lagi-lagi dalam hal ESG dan CSR, anak perusahaan Bumi, KPC dan Arutmin memenangi Gold and Silver Award dalam CSR dan Sustainability Village Development Awards. Ya, ini juga diadakan tahun ini di bulan Juni yang lalu untuk kedua anak usaha kami mendapatkan penghargaan. Nah, itu kira-kira beberapa tampilan-tampilan penghargaan dan prestasi terbaik yang kami banggakan dan patut kami beri paparan di dalam kesempatan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Berikutnya, selain dari ESG, risk dan CSR, ini kami juga bisa tampilkan bahwa keselamatan kerja merupakan satu yang kami utamakan di dalam melakukan penambangan batu bara di kedua anak perusahaan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, di KPC dan Arutmin dari tahun ke tahun, kalau kita melihat trennya, itu keselamatan kerja terbaik dengan tren lost time injury, artinya tren kecelakaan kerja itu menurun dari tahun ke tahun. Ya, spike ada tentunya beberapa kali telah kita lakukan dan kita perbaiki sehingga kita lakukan perbaikan
dan akhirnya kalau kita lihat di sini tren dari kedua lost time injury itu menurun dari tahun ke tahun. Oke, next. Oke, ini kita masuk dalam kategori operasional dan production. Data sampai dengan 9 bulan tahun 2022, total produksi PT Bumi Resources total dari kedua anak perusahaan sebesar 53,7 metrik ton, lebih rendah dibandingkan 9 bulan di tahun 2021. Nah, ini nanti akan saya perlihatkan bahwa akibat adanya pada banyaknya atau mostly itu ada di intensitas hujan yang sangat besar di kedua area tambang KPC dan Arutmin di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian dalam hal harga itu beruntung sekali, jadi bukan hanya di Bumi Resources tetapi tentunya dirasakan oleh seluruh perusahaan batubara di seluruh dunia bahwa adanya kenaikan harga, realisasi harga batubara yang atas produk Bumi Resources itu naik cukup signifikan dari $62,8 per ton di 9 bulan tahun lalu menjadi $118,7 per ton di tahun 2022. Namun ada peningkatan biaya produksi dari kedua anak perusahaan, yaitu dari $35,4 per ton tahun lalu, 9 bulan tahun lalu, menjadi sekarang $45,5 per ton di 9 bulan 2022. Nah, ini terutama akibat adanya kenaikan harga minyak dan memang strip rasio yang meningkat ya, tinggi. Nah, kemudian ada update mengenai restrukturisasi utang di PT Bumi Resources dan mungkin Bapak Ibu semua telah mengikuti di tahun ini di bulan Oktober kemarin. Nah, ini sisa utang yang masih harus dibayar dan telah dilunasi pada 19 Oktober sebesar 1,6 miliar dari transaksi NPR yang telah disetujui oleh pemegang saham pada 11 Oktober. Waktu itu kami melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa dan seluruh dana digunakan untuk melunasi sisa utang. Kemudian sebanyak 200 miliar lembar saham diterbitkan dengan harga Rp120 per saham. Oke. Guidance, kemudian ini guidance produksi di tahun 2022. Produksi diperkirakan, kalau tadi kita lihat di awal, di 2021 PT Bumi Resources berhasil mencapai produksi 78 juta metrik ton, di mana di tahun ini diprediksi maksimum 76 juta metrik ton atau produksi berkisar di antara 70 hingga 76 juta metrik ton. Tentunya tergantung pada keadaan di lapangan nantinya selama 3 bulan terakhir yang Oktober, November, dan Desember. KPC diperkirakan akan mencapai 50 sampai 51 juta ton dan Arutmin sendiri 20 hingga 25 juta ton. Nah, namun kami tetap optimis bahwa harga batubara masih hingga akhir tahun ini, tahun 2022 masih berkisar di antara 123 hingga 140 dolar per tonnya untuk produk dari Bumi Resources, dan kemudian biaya-biaya akan stuck di 41 sampai 46 dolar per ton di kedua anak perusahaan, di mana KPC sendiri lebih tinggi daripada Arutmin. KPC mencapai 45 sampai 50
per ton, dan Arutmin mencapai biaya 32 hingga 37 dolar per tonnya. Oke. Ya, ini gambaran mengenai international coal price atau harga batubara internasional yang mengapa kami yakin bahwa sampai akhir tahun, karena sesuai dengan forecast atau prediksi dari beberapa lembaga-lembaga marketing atau lembaga-lembaga penilai harga batubara. Kalau kita lihat di sini, HBA itu mengikuti tren yang cukup meningkat. Jadi ini patokan kita kalau kita lihat di yang merah itu ada HBA, dan HBA itu meningkat di tahun 2022, mungkin di tahun 2022 sampai ke 2023 itu trennya masih akan seperti menaik. Ya. Dan kemudian harga forward batubara saat ini masih terlihat cukup kuat. Next. Ya. Bapak Ibu lihat di sini untuk forward November Desember itu masih berkisar di kisaran 200 sampai 300 ya, dolar per tonnya. Ya, jadi ini masih akan kami optimis masih akan terbilang cukup tinggi sampai akhir tahun 2022. Dan kemudian di sini juga kita lihat bahwa ada perkembangan dari permintaan dan penawaran di dalam seaborne thermal coal ya, trading ya di dunia, di mana market balance di sini kalau kita lihat adalah supply ya masih cukup bisa memenuhi permintaan dari negara-negara di dunia. Nah, ada satu titik di tahun 2021 di mana adanya kekurangan produksi pada saat itu karena ada pandemi di seluruh dunia, sehingga ada demand-nya lebih tinggi daripada supply atau permintaan tidak bisa dipenuhi oleh penawarannya. Dan kemudian ini kita lihat bahwa masih cukup kuat hingga tahun 2023 akan kebutuhan batubara di dunia, dan tentunya kami dari perusahaan pertambangan batubara dan salah satu yang terbesar di Indonesia, dan terbesar di Indonesia maksud saya, itu juga kita akan berusaha untuk mengakomodir dari permintaan yang ada. Di dalam bumi sendiri, market kita, kalau kita lihat tujuan dari salesnya di Bumi Resources, ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah bahwa Bumi Resources tetap memenuhi kebutuhan batubara domestik, ya. Jadi yang namanya domestic market obligation itu telah dipenuhi full oleh PT Bumi Resources. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, pasar terbesar dari PT Bumi Resources adalah dalam negeri sendiri, yaitu mencapai 42%. Diikuti oleh Tiongkok yang jauh di bawah domestik, hanya 23%. Dan kemudian India, Jepang, dan lain-lainnya yang mencapai kurang dari 4%. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa kami telah memenuhi seluruh kewajiban dari DMO atau pasar domestik melalui kedua anak perusahaan KPC dan Arutmin. Oke, next. Oke, ini ikhtisar operasional di 9 bulan 2022. Actual, di sini kita lihat bahwa yang telah terjadi, KPC, Arutmin, dan yang paling bawah yang saya bikin tabel dalam kotak itu adalah kombinasi dari kedua
operasional di KPC dan Arutmin. Jadi total overburden atau pemindahan tanah ya itu mencapai 475,5 ya, jauh meningkat dibandingkan tahun lalu, 9 bulan tahun lalu yang hanya 433. Strip ratio atau rasio pengupasan itu juga meningkat dari 7,4 di tahun lalu menjadi 8,9 di tahun ini, cukup signifikan 20%. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, produksi dari batubara sendiri itu mengalami penurunan. Nah ini akibat dari tadi itu ada gangguan dari curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sehingga di dalam operasionalnya kami tidak bisa menambang. Jadi setelah tanah itu dipindahkan, penambangan terhenti sehingga pengupasan tanah itu tinggi, tetapi coal atau batubara yang diproduksi atau ditambang itu lebih rendah dari tahun lalu. Ya. Berikutnya otomatis coal sales juga menurun ya, dari 58 juta menjadi 51 juta. Nah, namun adanya peningkatan harga batubara dunia yang cukup signifikan, ini yang banyak menopang dari pendapatan PT Bumi Resources Tbk. Ya, ada peningkatan sebesar 89% dari harga jual rata-rata batubara KPC dan Arutmin. Inventory juga meningkat dari 1,6 menjadi 3,1 juta ton di tahun ini. Nah, ini gambaran yang kami tampilkan. Kami punya data mengenai curah hujan di dua wilayah tambang kami, yaitu KPC dan Arutmin. Rata-rata curah hujan bulanan itu ada di grafik yang berwarna merah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, terlihat di sini bahwa di tahun 2022, tepatnya mulai 2021 akhir, ya, itu kalau kita lihat curah hujan bulanan yang tercatat di dua wilayah tambang itu lebih tinggi daripada rata-rata curah hujan dalam waktu 5 tahunan, atau kalau kita buat secara lebih panjang lagi waktunya, itu rata-rata curah hujan itu di bulan-bulan kemarin dari akhir tahun 2001 sampai saat ini itu memang lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang curah hujan jangka panjang atau 5 tahunan yang ada biasa kita pakai. Oke, nah ini tentunya berpengaruh dengan kinerja atau produksi dari KPC dan Arutmin. Oke, ini ringkasannya kalau kita buat di dalam gambar atau bar chart. Next. Nah, ini terlihat di sini bahwa rangkuman dari angka-angka yang tadi itu adalah di dalam OB remove atau pengupasan tanah itu ada peningkatan sebesar 10%. Ya. Nah, tapi produksinya menurun ya sebesar 9%. Nah, ini ada keterangan di sini bahwa di KPC ada lokasi yang tergenang akibat banjir. Ya, jadi hingga catatan kami hingga kuartal ketiga atau 9 bulan di 2022 itu ada penggenangan air di lahan tambang Kaltim Primakol. Kemudian untuk sales juga mengalami penurunan. Nah, ini ada catatan di sini bahwa penurunan di sini itu akibat pertama adalah dari produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, ya. Dan kemudian kalau Bapak Ibu ingat di awal tahun di Januari 2022 itu memang terjadi
larangan ekspor waktu itu pada saat chaos mengenai kelangkaan di PLTU yang dijalankan oleh PLN. Nah, itu jadi ada kelangkaan pada saat itu sehingga keluarlah pada saat itu larangan ekspor batu bara dari pemerintah Indonesia. Nah, inilah yang membuat sales kita juga turut menurun ya, secara total di 9 bulan pertama. Dan kemudian stripping ratio itu meningkat sebesar 20%, tadi kita sudah bahas. Nah, kemudian cost, ya, production cost. Nah, cost cukup signifikan meningkat 29%. Ini akibat adanya kenaikan dari harga minyak, ya, harga minyak dunia, ya, kenaikan dari harga bahan bakar, sehingga production cost kami meningkat di kedua anak perusahaan KPC dan Arutmin. Nah, kemudian harga jual rata-rata ini cukup baik dan penopang dari pendapatan bumi hingga 9 bulan 2022 itu meningkat sebesar 89%, jadi sangat-sangat signifikan meningkatnya. Oke, next. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai harga jual rata-rata tertimbang dari kedua anak perusahaan KPC dan Arutmin. Yang akan saya tampilkan di sini adalah perbedaan yang sangat signifikan di tahun 2019 hingga tahun 2022. Ya. Di sini kita lihat, dan ini biaya di luar dari D&A, royalty, freight, dan inventory dan komisi, ya. Ini kita lihat biaya produksi, ya, yang meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian ini di bawah saya ambil sedikit mengenai grafik, ya. Ini kenapa kita harga bahan bakar kita juga turut meningkat dan mempengaruhi dari biaya produksi di KPC dan Arutmin di kedua anak perusahaan. Kalau kita lihat memang trennya dari awal tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 itu harga bahan bakar atau harga minyak dunia itu memang sangat-sangat meningkat, ya, sehingga adanya kenaikan biaya produksi di bumi akibat dari minyak sendiri itu meningkat sebesar 68% jika dibandingkan dari 9 bulan 2021 ke 9 bulan 2022. Oke, next. Ini mungkin kami memberikan sedikit informasi bahwasannya sejak adanya perpanjangan dari IUPK dari perusahaan KPC, Arutmin dan KPC, ya. Nah, sehingga pemberlakuan tarif royalti itu berubah, ya, dan per 1 Januari 2022 untuk KPC dan Arutmin yang memang telah mendapatkan perpanjangan IUPK pada saat itu, jadi telah terkena pajak royalti sebesar 14-28%. Jadi bukan pakai yang lama. Yang lama itu di bawah PKB 2B, di mana royaltinya flat sebesar 13,5%. Kemudian ada pajak perusahaan dan juga profit sharing, ya. Ini yang sebelumnya tidak ada, dan sekarang profit sharing dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya, sebesar 10% totalnya. Ini yang mungkin ada pengaruh di dalam profit kami di tahun 2022. Oke, sekilas ini juga laporan keuangan yang mungkin Bapak Ibu telah lihat karena kami telah tampilkan di website, dan kami juga memberikan pelaporan ke regulator dan beberapa pertemuan-pertemuan dengan
analis telah kami tampilkan. Di sini yang pertama adalah pelaporan menurut standar pelaporan terkini atau kita mengikuti PSAK 66 ya. Di mana di sini nilai-nilai dari KPC tidak terkonsolidasi. Di sini adalah kalau kita lihat di bawah itu net income itu sebesar 383, juta dolar dibandingkan dengan 71,3 juta dolar di tahun 2021 9 bulan pertama. Ya, jadi ada kenaikan sebesar 438%. Oke, kemudian next. Nah, di sini kalau kita konsolidasikan, jika laporannya konsolidasi termasuk KPC, kalau Bapak Ibu compare dengan mungkin perusahaan-perusahaan lain ya yang terkonsolidasi, nah ini total net income yang dihasilkan oleh Bumi sebesar 819,2 juta dolar ya, dibandingkan dengan 2021 yang hanya 243,3 juta dolar atau meningkat sebesar 237%. Nah ini kalau kita lihat disandingkan satu antara konsolidasi dengan current reporting standard atau standar pelaporan terkini, itu bisa Bapak Ibu lihat bahwa di sini terlihat cukup jauh perbedaannya dari net income PT Bumi Resources dari 819 jika dikonsolidasikan dengan reporting standard 383 juta dolar. Oke, ini kalau saya buat di dalam perbandingan head to head ya dengan 9 bulan 2022 dengan 9 bulan 2021, revenue meningkat sebesar 67% dan cost of revenue itu meningkat sebesar 57%, sehingga gross profit meningkat menjadi 1.838 juta dolar atau 94%. Dan kemudian ada biaya-biaya operasi yang meningkat sebesar 6%. Begitu juga pendapatan dari operasional yang meningkat 116%. Dan kemudian di sini Bapak Ibu lihat kalau kita bandingkan margin ya kepada revenue itu meningkat dari 20,2% di tahun 2021 menjadi 26,2% di tahun 2022. Oke, income before tax meningkat sebesar 145%, dan kemudian income yang tadi kita tampilkan di sebelumnya itu meningkat 237% atau sebesar 575,9 ya. Jadi 575,9 juta dolar dari 9 bulan 2021 dibandingkan dengan 9 bulan 2022. Oke. Nah, kemudian kepada parent atau kepada induk perusahaan itu meningkat sebesar 474% dari 63, juta dolar di tahun 2021 menjadi 365,5 juta dolar di tahun 2022. Kemudian ini ada beberapa ringkasan yang kita buat di dalam tabel seperti ini juga, yaitu mengenai equity dan EBITDA ya, last 12 months EBITDA. Oke. Equity itu meningkat dari akhir 2021 ke 9 bulan pertama 2022 sebesar 69% atau menjadi 1
billion dolar, dan EBITDA di sebelah kanannya itu meningkat sebesar 77% dari September 30, 2021, 9 bulan pertama ke 9 bulan pertama di 2022. Oke. Next. Oke. Ini sebentar. Oke. Kemudian ini EBITDA konsolidasi ya di Bumi Resources kita tampilkan. Bapak Ibu sekalian, yang tadi totalnya di sini adalah kita bandingkan antara 100% basis dengan proportionate ya. Ini bisa dilihat di sini. Dan kemudian oke, next. Nah, ini ada hitungan internal dari kami mengenai last 12 months dari EPS atau earning per share, di mana ada peningkatan di comparison dari Juni ke Juni di 2021 ke 2022 dibandingkan dengan September ke September di 2021 ke 2022. Di sini di Juni ke Juni itu meningkat sebesar 87 dan di September ke September itu meningkat Rp23 ya per sahamnya. Dan kemudian ini kalau kita hitung price earning-nya itu kami hitung price earning di atas menjadi 1,7 kali di Juni ke Juni dan juga meningkat menjadi 2,7 kali di September ke September 2022. Oke, next. Oke, ini sekilas ringkasan ya dari restrukturisasi utang dan pelunasan hingga status utang pada saat ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mengikuti seluruh perkembangan dari restrukturisasi utang Bumi Resources. Di 2017 ya jumlah awal hutang kami sebesar 4,3 miliar dolar dan kemudian dilakukan restrukturisasi sebesar 2,6 miliar dolar menjadi utang 2,0 atau utang sebesar 2 miliar dolar menjadi saham konversi dan MCB sebesar 0,6 miliar. Jadi total 2,6 miliar itu terdiri dari utang dan MCB. Ya. Nah, kemudian di tahun 2022 tranche A, B, C, CVA telah dilunasi dan ada OWK sebesar 166 juta dolar yang akan jatuh tempo di bulan Desember tahun 2024. Nah, catatan di sini adalah NPR kita senilai 1,6 miliar dolar, merupakan 200 miliar lembar saham yang di set pada harga Rp120 per saham yang telah diumumkan September yang lalu dan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan kemudian pengendali bersama dari PT Bumi Resources yaitu Bakri Group dan Salim Group. Dan ini mungkin setelah kita announce beberapa kali dan ada juga di media dan mungkin Bapak Ibu telah mengikutinya. Dan kemudian pembayaran utang PKPU itu dilakukan sehari setelahnya yaitu di tanggal 19 Oktober 2022. Oke, kemudian ini laporan keuangan ya pro forma pasca NPR. Mungkin di sini yang akan diperlihatkan adalah actual dan impact dari NPR itu apa dan pro forma NPR itu ada perbandingannya.
Dan ini mengatakan bahwa ada beberapa sisa hutang yang memang akan masih ada dan kemungkinan kami akan atau PT Bumi Resources akan melunasi paling lambat di kuartal 1 2023 nanti. Oke, next. Nah, ini mengenai tata kelola. Ini posisi keuangan yang tadi Bapak Ibu lihat tentunya tidak terlepas dari perubahan dari tata kelola dari PT Bumi Resources yang setelah banyak berubah. Ya. Tata kelola yang baik, ya, termasuk diantaranya mungkin adanya perwakilan pemegang saham kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan kami di perusahaan sejak tahun 2007. Dan adanya juga direksi dan komisaris baru dan hadir tokoh-tokoh yang kompeten di dalam jajaran BOD dan BOC kami. Kemudian Bumi mendapatkan peringkat yang selalu terbaik dalam CSR dan HSE dan juga memiliki program-program CSR yang mumpuni, ya, yang memang sangat proaktif dan patut dibanggakan sebagai aset dari pertambangan atau aset nasional. Dan kemudian catatan keselamatan terbaik yang tadi saya perlihatkan. Dan kemudian ada beberapa award-award yang kita ikuti tadi dan sangat banyak di dalam hal tata kelola perusahaan. Begitu juga untuk praktek-praktek good corporate governance. Good corporate governance itu adanya ASEAN Scorecard, ya, kita mengikuti dari standar-standar internasional lainnya dan juga pemeringkatan dari ESG Bumi yang dilakukan oleh Standard & Poor's, ya. Itu udah kita banyak lakukan. Dan data dari ESG sendiri itu next. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah cukup besar spending kita untuk kegiatan CSR di bulan September dan juga terutama di perhitungan dari bulan Januari hingga September. Nah, di situ ada 500 ribu dolar dan dari tahun ke tahun, dari awal tahun hingga bulan September itu mencapai 4,3 miliar dolar. Termasuk juga ada juga di sini reklamasi lahan dari KPC dan Arutmin. Total hektar yang kami reklamasi, ya, kalau Bapak Ibu lihat hampir rata-rata satu bulan itu mencapai 100 hektar di KPC dan 35 hektar di Arutmin. Juga total tanaman yang harus ditanam kembali. Dan kemudian laporan dari safety performance yang kita lihat tadi, ya, di hampir 0 atau hampir tidak ada, jadi sangat-sangat kecil, signifikan sekali di 0,0 sekian di kedua KPC dan Arutmin. Dan juga yang terakhir adalah yang memang ramai diperbincangkan sekarang adalah gas emission, yaitu Bapak Ibu lihat di sini adalah sumbangan dari kita untuk penanggulangan dari gas emission. Nah, kemudian terakhir saya akan tampilkan gambar nama-nama dan bapak-bapak di jajaran Dewan Komisaris. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 8 Dewan Komisaris yang salah satu diantaranya adalah ada Bapak Sarif Cicip Sutarjo sebagai Presiden Komisaris. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di zaman era Pak SBY. Sekarang bergabung di jajaran komisaris kami. Dan juga ada perwakilan dari keluarga Bakri, yaitu Bapak Andika Andrayuda Bakri. Dan kemudian di jajaran direksi Pak Andika Anuraga Bakri
sebagai Presiden Direktur yang merupakan dari keluarga, perwakilan dari keluarga Bakri, dan ada banyak yang kami mengadakan perubahan dari 5 tahun yang lalu. Ya, di sini Pak Nalin Kanraton bergabung di sini, begitu juga Pak Ashok Mitra, Pak Ido Huta Barat, Pak Rio Supin, dan ada beberapa dari perwakilan luar yaitu Yingbin Yanhe dan Jiang Janwang. Oke, itu telah diumumkan di RUPS bulan Juli yang lalu. Oke, ya, saya rasa itu semua presentasi dari saya mewakili PT Bumi Resources Tbk, dan selanjutnya ada beberapa lampiran yang mungkin nantinya Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan program-program dari CSR di PT Bumi Resources, baik di induk perusahaan ya di Jakarta maupun di anak-anak perusahaan yaitu KPC dan Arutmin. Nah, ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang menjurus ke CSR, nanti bisa kita jawab melalui email atau silakan untuk datang ke kantor kami untuk mendapatkan penjelasan lebih banyak lagi, dan ada beberapa dokumentasi yang Bapak Ibu bisa lihat di lampiran-lampiran di belakang mengenai apa saja yang telah dilakukan di headquarter dan juga di KPC dan Arutmin Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.